Pernahkah kamu menyantap makanan hangat di tengah malam saat perjalanan mudik yang melelahkan? Merasakan kuah gurih yang mengalir di tenggorokan, mengusir dingin yang menusuk tulang. Lalu, di tengah kenikmatan itu, kamu baru menyadari satu hal yang membuat darahmu membeku, bahwa yang sedang kamu kunyah dengan lahap sama sekali bukanlah daging hewan. Malam itu, jarum jam sudah menunjuk ke angka 2 dini hari. Hutan jati di kanan kiri jalan tampak seperti raksasa hitam yang berbaris rapat, mengawasi setiap kendaraan yang berani melintas. Ini adalah jalur legendaris yang menyimpan ribuan misteri. Jalur yang menuntut kewaspadaan penuh atau nyawa yang menjadi taruhannya. Sudah lebih dari 8 jam ia mengemudi tanpa henti. Matanya terasa berat, seolah diganduli timah panas. Kantuk yang luar biasa mulai menyerang kesadarannya, mengaburkan pandangan dan memudarkan fokusnya. Setiap kedipan mata terasa seperti jebakan yang bisa menariknya ke dalam tidur abadi di jalanan berkelok ini. Entah dari mana asalnya, kabut putih tiba-tiba turun menyelimuti jalan raya. Sangat pekat, begitu tebalnya hingga cahaya lampu sorot kendaraannya pun tak mampu menembus jarak lebih dari 2 meter ke depan. Kecepatan mobil terpaksa diturunkan drastis. Dunia di luar kaca mobil seolah menghilang, tergantikan oleh dinding putih yang menyesakkan. Dalam keheningan malam yang mencekam itu, tiba-tiba indera penciumannya menangkap sesuatu yang ganjil. Bau harum yang sangat pekat menyeruak masuk ke dalam kabin mobil yang tertutup rapat. Bukan bau pengharum ruangan, melainkan aroma bunga melati yang baru saja dipetik. Wangi yang terlalu tajam, hingga membuat bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Bersamaan dengan aroma wangi tersebut, suhu di dalam mobil anjlok secara tiba-tiba. Hawa dingin yang aneh merayap naik dari kakinya, menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia mencoba mematikan pendingin udara, namun udara beku itu tetap berhembus. Ini bukanlah dinginnya malam biasa, melainkan hawa dingin yang membawa firasat buruk. Akal sehatnya mulai memperingatkan bahwa meneruskan perjalanan dalam kondisi seperti ini adalah tindakan bunuh diri. Ia butuh tempat terang, ia butuh keramaian, atau setidaknya tempat untuk memejamkan mata sejenak dan menenangkan debar jantungnya yang kian tak beraturan. Matanya menyapu sisi kiri dan kanan jalan yang gelap gulita. Di tengah keputusasaan yang mulai menggerogoti, secercah harapan muncul. Jauh di depan sana, menembus pekatnya kabut putih, tampak pendar cahaya kekuningan yang temaram. Cahaya itu bergoyang pelan tertiup angin, menandakan adanya kehidupan. Mungkin sebuah pos penjagaan, atau lebih baik lagi, sebuah warung peristirahatan untuk sekadar menghangatkan badan. Mobilnya menepi perlahan di atas tanah berkerikil. Di hadapannya kini berdiri sebuah warung tenda sederhana yang terbuat dari kayu usang dan terpal biru yang sudah memudar. 2 buah lampu Petromax tergantung di tiang depan, memberikan penerangan seadanya yang berjuang melawan kegelapan malam alas roban. Suara pintu mobil yang terbuka memecah keheningan yang tak wajar. Ia melangkahkan kakinya keluar, merasakan tanah basah di bawah sepatunya. Angin malam langsung menyergap wajahnya. Anehnya, bau melati yang tadi sangat menyengat kini berangsur pudar, tergantikan oleh aroma masakan yang sangat menggugah selera. Aroma gurih dari kaldu daging yang sedang dididihkan menguar kuat di udara. Bau rempah-rempah bercampur dengan lemak daging yang terbakar membuat perutnya yang sedari tadi kosong kini meronta-ronta minta diisi. Segala kecurigaan dan rasa takutnya seketika sirna
terkalahkan oleh insting manusiawi yang sangat dasar, rasa lapar. Ia menyibak tirai kain pembatas warung dan melangkah masuk. Hawa hangat langsung menyambutnya. Namun ada sesuatu yang janggal. Meski terdapat beberapa orang pengunjung yang duduk terpencar di meja kayu panjang, suasana di dalam warung itu sangat hening. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa, bahkan tidak ada suara denting sendok beradu dengan mangkuk. Setiap orang di sana tampak begitu khusyuk menikmati hidangan mereka. Punggung mereka membungkuk dalam, menunduk menatap mangkuk masing-masing dalam diam yang membatu. Mereka bergerak pelan, mekanis, mengunyah tanpa mengeluarkan suara sekecil apapun. Sebuah pemandangan yang aneh untuk ukuran warung pinggir jalan yang biasanya ramai oleh basa-basi. Mengabaikan firasat aneh yang kembali menggelitik tengkuknya, ia memilih duduk di sebuah bangku panjang yang kosong di sudut ruangan. Permukaan meja kayu itu terasa sedikit lengket dan lembab saat ia menyentuhnya. Matanya kemudian tertuju ke arah gerobak dapur di bagian depan warung, tempat sumber aroma lezat itu berasal. Di balik kepulan uap kaldu yang tebal, berdirilah seorang wanita tua renta. Pakaiannya lusuh dengan kain jarik kuno yang melilit pinggangnya. Wajahnya selalu menunduk, tersembunyi di balik bayang-bayang remang cahaya lampu minyak. Ia terus mengaduk panci raksasanya dengan perlahan, seolah tak mempedulikan kedatangan pelanggan baru. Ia mencoba memesan seporsi makanan dengan suara yang memecah kesunyian. Wanita tua itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menghentikan gerakannya sejenak, menoleh sedikit tanpa mengangkat wajahnya, lalu memberikan sebuah anggukan pelan. Gerakannya kaku, menyerupai wayang kayu yang dimainkan oleh dalang yang lelah. Sambil menunggu pesanannya datang, ia kembali memperhatikan keadaan sekitar. Semakin lama ia duduk di sana, semakin kuat rasa janggal yang merayapi hatinya. Tidak ada suara jangkrik dari luar, tidak ada suara desiran angin. Ruangan itu seakan kedap suara, terisolasi dari dunia luar. Hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Tak berselang lama, sepasang tangan pucat berkuku hitam meletakkan sebuah mangkuk usang di atas mejanya. Asap tebal mengepul dari mangkuk tersebut, membawa aroma rempah dan daging yang luar biasa menggugah selera. Kuahnya kental berwarna gelap, berminyak, menutupi potongan-potongan daging besar yang tenggelam di dasarnya. Meskipun tampilannya tak seperti masakan warung pada umumnya, karena warnanya yang terlampau pekat, rasa lapar yang mencabik-cabik perut membuatnya tak berpikir panjang. Ia meraih sendok aluminium tipis yang disediakan. Asap panas menyapu wajahnya, memberikan kehangatan sesaat yang sangat ia rindukan di malam yang membeku itu. Begitu suapan pertama menyentuh lidahnya, matanya terpejam. Rasanya sungguh luar biasa lezat. Tekstur dagingnya begitu lembut, hancur seketika saat dikunyah, meledakkan cita rasa gurih yang tak tertandingi oleh makanan apapun yang pernah ia cicipi seumur hidupnya. Ini seperti makanan yang dibuat khusus untuk meredakan kelelahan ekstrim. Dikendalikan oleh kenikmatan yang memabukkan, ia mulai makan dengan rakus. Sendok demi sendok, ia masukkan ke dalam mulutnya tanpa henti. Ia mengunyah dengan cepat, seolah takut makanan itu akan direbut darinya. Akal sehatnya tumpul. Kewaspadaannya lenyap, ditelan rasa lapar yang berubah menjadi kerakusan. Namun, di pertengahan suapan kelima, gerigi giginya menghantam sesuatu yang sangat keras. Terdengar bunyi retakan kecil di dalam rongga mulutnya. Ia berhenti mengunyah, matanya membelalak.
Sesuatu yang keras dan melengkung tersangkut di sela-sela daging lembut yang sedang ia kunyah. Sesuatu yang sama sekali bukan tulang hewan biasa. Dengan perlahan dan tangan sedikit gemetar, ia mengeluarkan benda asing itu dari mulutnya ke telapak tangan. Benda itu berlumuran kuah hitam kental. Ia mengusap benda itu dengan ibu jarinya. Rasanya halus di satu sisi, tapi bergerigi tajam di sisi lainnya. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Firasat buruk kembali menyerang dengan lebih beringas. Dalam remang cahaya lampu minyak, ia mencoba memfokuskan pandangannya. Benda itu berwarna kekuningan, pipih, dan melengkung di bagian ujungnya. Itu bukan serpihan tulang rawan sapi, bukan pula duri ikan. Darahnya berdesir hebat saat otaknya mengenali bentuk tersebut. Itu adalah sebuah kuku. Sebuah kuku jari manusia dewasa yang tebal dan menjijikkan. Perutnya yang tadi dimanjakan oleh kenikmatan kini bergejolak hebat. Rasa mual yang tak tertahankan langsung mendesak naik ke tenggorokannya. Daging lezat yang baru saja ditelannya terasa seperti cacing pita yang menggeliat di dalam lambung. Apa sebenarnya yang sedang ia makan? Daging hewan apa yang baru saja ia lahap dengan begitu rakus? Dengan napas yang mulai memburu, ia memberanikan diri melirik ke arah pria yang duduk di meja sebelahnya. Pria itu masih dalam posisi yang sama sejak pertama kali ia masuk. Menunduk kaku menatap mangkuk, mengunyah pelan. Namun kini, setelah diperhatikan dengan saksama, ia menyadari keanehan lain yang membuat pikirannya kacau. Kulit pria di sebelahnya itu, warnanya bukan seperti kulit manusia hidup. Pucat pasi, dengan semburat kebiruan yang menjalar di sekitar urat nadinya. Terlihat dingin, kaku, persis seperti mayat yang sudah berhari-hari terbengkalai. Dan yang lebih ganjil lagi adalah keheningannya. Mereka bergerak, namun seolah berada di dimensi yang hampa suara. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh pendengarannya. Kosong. Sunyi, senyap, tidak ada decak lidah, tidak ada tarikan napas, tidak ada suara gesekan pakaian saat mereka bergerak. Bahkan suara kuah mendidih dari panci wanita tua itu pun lenyap tak berbekas. Kesunyian absolut yang menindih gendang telinga mencabutnya dari realitas. Lalu ia melihatnya. Kepulan uap panas dari mangkuk pengunjung di seberang mejanya membeku. Asap itu meliuk di udara dan berhenti sepenuhnya, menolak hukum alam. Tetesan kuah kaldu yang jatuh dari sendok pria pucat itu tertahan di udara, menggantung tanpa pernah menyentuh permukaan mangkuk. Waktu di dalam warung terkutuk ini telah mati. Kengerian tak terbendung menghantam kewarasannya. Cengkeramannya melemah tak berdaya. Perlahan, sendok kotor yang sedari tadi dipegangnya merosot, terlepas dari sela-sela jarinya yang gemetar hebat. Ia hanya bisa terpaku, menyaksikan benda logam itu jatuh bebas ke arah lantai kayu di bawah meja. Bagi dirinya, waktu berjalan teramat lambat. Ia menundukkan kepala, mengikuti arah jatuhnya sendok yang meluncur ke dalam kegelapan kolong meja. Denting logam itu menghantam lantai papan kayu, menghasilkan satu-satunya suara bergema yang memecah kesunyian mematikan di dalam ruangan tersebut. Suara yang memicu awal dari teror sesungguhnya. Ting! Denting logam itu terdengar sangat nyaring, menggema berkali-kali di udara yang mati. Saat matanya menyapu lantai kolong meja untuk mencari posisi sendoknya yang terlempar jauh, pandangannya tertuju pada bagian bawah dari meja deretan pengunjung di sebelahnya.
pemandangan yang seketika mencabut seluruh sisa napas dari paru-parunya. Di balik bayang-bayang gelap kolong meja panjang itu, kosong. Tidak ada satupun sepasang kaki yang menapak di atas tanah. Ujung celana lusuh dan kain jarik kotor yang dikenakan para pengunjung itu menggantung hampa berayun pelan di udara. Mereka semua duduk makan dengan lahap tanpa memiliki pijakan. Mereka melayang. Ia membeku. Ratusan jarum es seolah ditusukkan ke tulang belakangnya. Tamu-tamu yang makan dalam diam ini bukanlah manusia. Mereka adalah raga-raga penasaran tanpa pijakan. Nyawa-nyawa tersesat yang terjebak di tengah angkernya alas roban. Dan celakanya, ia telah duduk makan, berbagi meja dengan mereka. Dengan susah payah ia mencoba menarik kembali tubuhnya untuk duduk tegak. Sendi-sendinya seolah dikunci oleh kekuatan gaib. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Otot rahangnya bergetar tak terkendali. Ia tahu ia harus segera lari keluar dari warung tenda ini, namun kedua kakinya terasa lumpuh total. Tiba-tiba, keheningan yang mencekam itu dipecahkan oleh suara tulang berderak. Kretek, kretek. Bersamaan dengan itu, punggung-punggung kaku para pengunjung tadi berhenti bergerak. Secara serempak, dalam gerak patah-patah yang sangat lambat, kepala mereka mulai berputar menoleh ke arahnya. Wajah mereka hancur membusuk, dengan rongga mata gelap yang menganga menatap tajam ke jiwanya. Ilusi yang menutup mata batinnya akhirnya runtuh berkeping-keping. Bau masakan lezat yang tadi ia puja seketika berganti menjadi bau anyir darah bercampur nanah busuk yang menyengat paru-paru. Pandangannya menunduk, dan ia melihat wujud asli dari apa yang sedang disantapnya. Sup hangat itu kini menjelma gumpalan daging busuk penuh belatung yang menggeliat di dalam kubangan lumpur hitam bercampur darah. Sebelum ia sempat mencerna kengerian yang bergejolak di dalam perutnya, hembusan napas sedingin es menerpa wajahnya. Jarak pandangnya dihalangi oleh kemunculan wanita tua penjual warung yang kini beringsut melayang tepat di seberang mejanya. Wajah keriputnya menjorok ke depan, memamerkan senyum lebar yang mengerikan, dengan deretan gigi hitam yang runcing membusuk. Mulut keriput berbau anyir itu terbuka lebar. Terdengar suara parau yang menggema pelan, seolah ribuan lalat hijau berdesing di dalam rongga kepalanya. Bukan suara manusia, melainkan bisikan dari dasar liang kubur yang mengatakan betapa senangnya mereka mendapatkan tamu hidup yang rela menyantap hidangan persembahan dari dunia orang mati. Gelombang adrenalin raksasa akhirnya berhasil menjebol kelumpuhan otot-ototnya. Dengan satu hentakan brutal, ia menendang kursinya ke belakang dan melompat lari menyelamatkan diri. Ia menerobos celah di antara meja-meja yang mulai didekati oleh sosok-sosok gaib bersimbah darah. Tirai kain pembatas warung ia robek dengan paksa untuk menggapai kebebasan. Ia berlari membabi buta menembus pekatnya kabut alas roban. Suara tawa melengking yang mengerikan dan decak kekecewaan bergema mengejar di belakangnya, menunggangi embusan angin malam yang menusuk tulang. Aroma melati yang pekat kembali tercium, kali ini bercampur dengan bau bangkai yang busuk. Ia tidak mempedulikan arah. Yang penting, jauh dari cengkeraman mereka. Sampai di titik tempat ia memarkirkan mobilnya tadi, teror kembali menghantamnya. Tanah berkerikil itu kosong. Kendaraannya raib ditelan bumi. Dunia di sekelilingnya mulai berputar cepat, bagaikan wahana mimpi buruk yang tak berujung. Suara tawa gaib itu semakin mendekat
mengepungnya dari segala arah kegelapan. Lututnya melemas kehabisan tenaga. Ia jatuh tersungkur keras ke tanah lumpur yang dingin basah. Bayangan hitam memanjang merayap menutupi pandangannya. Hal terakhir yang ia lihat sebelum kesadarannya ditarik paksa menuju kegelapan adalah senyum menyeringai dari nenek penjual warung yang melayang tepat di depan hidungnya, membisikkan satu kata terakhir. Sinar mentari pagi yang menyengat kelopak matanya membangunkannya. Ia mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa warga desa setempat dengan raut wajah iba. Ketika ia terbangun sepenuhnya, fakta mengerikan kembali menampar realitasnya. Tidak ada warung tenda, tidak ada area parkir berkerikil. Ia ditemukan pingsan terkapar di tengah-tengah pemakaman tua keramat, tepat di bawah pohon beringin raksasa. Sisa muntahannya berserakan di nisan tua berbatu nisan kayu keropos, menyadarkannya bahwa ia semalaman memakan tanah kuburan berbau bangkai, disuapi langsung oleh para penghuni dimensi lain. Sejak malam itu, ia tak lagi berani melintas. Dan bagi kalian yang sedang melakukan perjalanan malam di jalur sunyi, ingatlah baik-baik. Jika tercium wangi melati yang tiba-tiba berubah menjadi godaan aroma masakan, teruslah melaju. Jangan pernah menepi, atau kamu akan menjadi hidangan penutup mereka selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.